Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah video yang bertemakan tentang psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Saya Nindya Praja Aditya Pangestu, kemudian rekan saya Nindya Praja Zulfikar Muhammad Afdal, dan saya Nindya Praja Edwan Effendi. Izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah video yang akan ditayangkan setelah slide berikut ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A dan poin B. Poin A yaitu tentang budaya dan psikologi kesehatan, serta poin B yaitu tentang ilmu psikologi dalam kesehatan. Yang pertama, poin A, budaya dan psikologi kesehatan. Pada awal abad ke-20, pemahaman tentang kesehatan didominasi oleh pandangan dari perspektif biologis medis, di mana kesehatan didefinisikan sebagai sebuah keadaan di mana tidak adanya suatu penyakit. Kemudian pergeseran dari definisi ini juga berimbas pada ilmu psikologi yang sebelumnya hanya menganalisis penyakit dan gangguan psikologis menjadi analisis individu untuk mencapai kesejahteraan seperti promosi-promosi kesehatan. Sebelumnya, ilmu psikologi dikenal sebagai psikologi negatif atau psikologi orang sakit, di mana saat definisi ini berubah dan menjadi psikologi sebagai sarana keilmuan memanusiakan manusia atau mencapai kesejahteraan. Hingga pada akhirnya, perkembangan terbaru dari pendekatan ini memandang kesehatan sebagai sebuah jaringan yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh sosial budaya. Bisa saja sebuah budaya memandang sebuah perilaku itu adalah penyimpangan, akan tetapi di suatu kondisi di tempat yang berbeda, budaya tersebut merupakan hal yang normal. Kemudian poin yang kedua yaitu poin B, ilmu psikologi dalam kesehatan. Secara umum, kesehatan dibedakan atas kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Kesehatan individu tercermin dari kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sehat secara fisik apabila seseorang merasa dirinya sehat dan dapat dibuktikan secara klinis ketika organ-organ di dalam tubuh berfungsi normal. Sedangkan sehat secara mental meliputi sehat pada pikiran, emosional, dan spiritual. Kesehatan masyarakat sebagai sebuah cabang keilmuan mempelajari cara-cara pencegahan penyakit dengan mengenali beberapa faktor resiko penyakit sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara agregat. Kemudian, dalam disiplin ilmu kesehatan masyarakat dipelajari ilmu perilaku untuk pendidikan kesehatan. Biasanya disebut sebagai Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku atau PKIP. Dalam disiplin ilmu tersebut, mempelajari pentingnya psikologi dalam dunia kesehatan menyangkut ilmu-ilmu perilaku kesehatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pengembangan keilmuan di bidang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku diarahkan kepada aspek konseptual dan aspek terapan. Di antaranya, metode dan teknologi pendidikan promosi kesehatan, serta bidang ilmu perilaku kesehatan dengan mempertimbangkan dan mengapresiasi aspek-aspek sosial budaya masyarakat. Sehingga pada akhirnya, peminat cabang keilmuan psikologi kesehatan diharapkan memiliki kemampuan merumuskan, menganalisis, dan merencanakan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat. Demikian poin pertama dan poin kedua yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai peranan psikologi sosial di dalam bidang kesehatan. Ketika psikologi sosial diaplikasikan dalam bidang kesehatan, maka kita akan melihat bagaimana masyarakat atau kelompok dalam masyarakat memahami konsep kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Di dalamnya akan terdapat banyak fenomena-fenomena yang berkaitan dengan praktisi kesehatan dan sikap masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai kesehatan yang ada di dalamnya. Berikut akan kami sampaikan macam-macam penerapan psikologi sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu penggunaan self-efficacy. Self-efficacy adalah sebuah kepercayaan bahwa seseorang bisa melakukan suatu tindakan untuk bisa mendapatkan tujuan tertentu. Self-efficacy ini akan mempengaruhi kualitas seseorang dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya. Misalnya, contoh dalam fenomena masyarakat itu ada seorang yang merokok. Ketika seorang tersebut memiliki keyakinan atau mengambil keputusan seseorang untuk berhenti merokok demi hidup yang lebih sehat, hal ini berbeda dengan orang yang mungkin memiliki
faktor sertifikasi yang rendah dalam dirinya. Mereka mungkin tidak mempunyai usaha untuk berhenti dari aktivitas berfoto tersebut, padahal hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Yang kedua yaitu social learning theory. Dalam teori ini dipercaya bahwa setiap orang melakukan pembelajaran dan cenderung mau meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Maka aplikasi psikologi sosial dalam bidang kesehatan terkait teori ini adalah dengan menjadikan gaya hidup sehat menjadi tren atau yang mungkin menjadi sebuah rutinitas di dalam lingkungan masyarakat tempat kita hidup di dalamnya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu interaksi antara praktisi kesehatan dengan pasien. Interaksi antara dokter dengan pasien atau perawat dengan pasien termasuk proses sosial yang cukup kompleks. Interaksi ini melibatkan komunikasi interpersonal, persepsi terhadap penilaian sosial, serta pengaruh sosial lainnya. Misalnya, asumsi yang tumbuh terhadap seorang pasien atau asumsi yang tumbuh terhadap seorang dokter itu akan mempengaruhi pasien yang mengambil keputusan apakah akan mengikuti atau tidak terhadap anjuran atau saran yang diberikan oleh dokter tersebut. Selanjutnya itu nomor 4, locus of control dalam kognisi penyakit. Locus of control adalah kendali individu atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk membuat usaha mereka berhasil. Jadi misalnya ada seseorang pasien atau seorang yang mengidap sebuah penyakit, kemudian dia berupaya untuk menyembuhkan penyakit tersebut melalui berobat ke dokter dan juga melalui kiat-kiat pengobatan yang lainnya. Ketika dia yakin akan usaha tersebut dan akan berbuah hasil di kemudian hari, itu ada sebuah penerapan locus of control dalam menangani sebuah penyakit oleh seseorang. Yang selanjutnya itu yang kelima, melakukan prinsip persuasi. Para praktisi kesehatan harus mengetahui bahwa prinsip persuasi yang akan bermanfaat untuk semua orang masyarakat ketika mempromosikan kesehatan dan juga pemberantasan penyakit. Mungkin prinsip persuasi ini bisa dilaksanakan melalui adanya sebuah penyuluhan, workshop yang akan menjadi sebuah sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kemudian yang keenam itu adalah proses wawancara kesehatan. Aplikasi psikologi sosial di bidang kesehatan juga bisa muncul dalam proses wawancara kesehatan. Seringkali dokter harus melakukan wawancara untuk mengetahui kondisi kesehatan kepada pasien, di mana pasien mengalami trauma, khawatir, dan takut akan penyakit yang mungkin dideritanya. Kemudian yang nomor 7 yaitu identifikasi stres. Seseorang yang mengalami stres atau tekanan seringkali kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, aplikasi psikologi sosial sangat dibutuhkan di bidang kesehatan untuk bisa mengidentifikasi kondisi psikis dan kejiwaan seseorang. Diharapkan dengan adanya identifikasi stres ini, penyakit yang diidam oleh seseorang mungkin akan lebih cepat ditangani dan lebih tepat untuk disembuhkan. Yang kedelapan itu mengenali sumber dukungan. Dengan psikologi sosial diharapkan praktisi kesehatan bisa mengenali hal-hal yang berpengaruh di kelompok masyarakat sehingga dapat menimbulkan kebiasaan atau perilaku kesehatan tertentu. Yang selanjutnya yang 9 nomor 9 itu peningkatan sistem kesehatan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, dengan mengenali perilaku interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, maka para praktisi kesehatan bisa membuat pendekatan yang sesuai untuk masyarakat tersebut. Harapannya adalah dengan pendekatan yang sesuai, maka akan terjadi perubahan sikap di masyarakat. Kemudian nomor 10 yaitu pendidikan kesehatan. Psikologi sosial sangat penting untuk diaplikasikan dalam melaksanakan pendidikan kesehatan. Pendekatan sosial yang baik dalam pendidikan kesehatan itu akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Selanjutnya nomor 11 itu membangun kepercayaan masyarakat. Akan cukup sulit bagi tenaga kesehatan untuk membangun pola hidup sehat jika dia tidak dipercaya oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu meninjau kembali definisi sakit. Nomor 11. Selama ini mungkin kita memahami bahwa definisi sakit adalah ketika terjadi gangguan pada seseorang secara fisik. Namun, dalam mengikuti psikologi sosial, kondisi sakit tidak hanya sebatas hal tersebut. Secara sosial, sakit tidak hanya berkaitan dengan fisik, melainkan juga berkaitan dengan harapan dan gambaran seseorang terhadap sakit tersebut.
Kebanyakan yang terakhir yaitu membentuk kelompok pendukung. Seperti pembahasan sebelumnya, baik kebanyakan orang, terutama yang mengalami penyakit cukup berat seperti kanker, stroke, penyembuhan seperti HIV/AIDS, beban mental dan psikis, mereka sangat berat terkait psikologi mereka atau terhadap kesehatan mental mereka. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pembahasan rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendekatan perilaku dalam kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan hasil perpaduan berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, kesehatan dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti masalah sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Upaya penyelenggaraan kesehatan dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, sarana pemeliharaan kesehatan primer. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan tingkat 2. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan tingkat 3. Sasaran primer care seperti kepala keluarga sebagai kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui, anak usia sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan sasaran secondary care biasanya itu meliputi pemasyarakatan tanaman obat keluarga atau yang sering disebut dengan TOGA. Kemudian penyuluhan cara menjaga lingkungan sehat dan seterusnya. Sementara sasaran tertiary care atau sasaran pemeliharaan tingkat 3 biasanya adalah para penentu kebijakan bidang kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun level daerah untuk memasyarakatkan pemeliharaan kesehatan melalui pola hidup sehat. Maka pendekatan ilmu perilaku sangat penting. Menurut Al Green, perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama faktor predisposisi, yang kedua itu faktor pemungkin, dan yang ketiga itu faktor penguat. Faktor yang pertama itu faktor predisposisi. Faktor ini meliputi pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah faktor pemungkin. Faktor pemungkin ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Misalnya ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah dan tinja, ketersediaan makanan bergizi, termasuk keterjangkauan pada sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, polindes, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor penguat. Faktor penguat ini mencakup tentang faktor dan sikap perilaku tokoh masyarakat, perilaku petugas kesehatan, serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan teknis di bidang kesehatan. Baik, terakhir kami akan membahas tentang contoh dari aplikasi psikologi sosial dalam kesehatan. Kami ambil contoh, yaitu contoh kasusnya tentang perilaku merokok di kalangan masyarakat. Berbagai penelitian kesehatan tentang dampak rokok sudah banyak dilakukan para ahli kesehatan masyarakat. Namun, meski telah banyak dilakukan penelitian dan sudah terbukti bahwasannya berdampak buruk bagi kesehatan, jumlah perokok tidak kunjung turun, utamanya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan perilaku dalam promosi kesehatan tentang bahaya rokok. Publikasi terbaru hasil penelitian tentang rokok dirilis pada tanggal 6 Februari tahun 2012 dalam jurnal Archive of General Psychiatry yang dilakukan Severin Sabia dan rekan-rekannya dari University College London. Penelitian fungsi mental para responden dilakukan selama 3 kali selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Sedangkan penelitian status merokok
responden dilakukan 6 kali dalam kurun waktu 25 tahun. Usia rata-rata responden adalah sekitar 56 tahun ketika penilaian pertama dilakukan. Hasil analisis data sekitar 5.100 pria dan lebih dari 2.100 wanita terkait fungsi mental seperti memori, pembelajaran, dan pengolahan pikiran. Peneliti menemukan bahwa di kalangan kaum pria, merokok berhubungan dengan merosotnya kemampuan otak yang lebih cepat. Selain itu, penurunan yang lebih masif terjadi pada pria yang terus merokok selama masa penelitian. Peneliti menemukan bahwa pria yang berhenti merokok dalam 10 tahun sebelum penelitian pertama dilakukan ternyata masih beresiko mengalami penurunan mental, terutama terkait fungsi eksekutif pada otak. Namun, mereka yang telah berhenti merokok dalam jangka waktu lama cenderung mengalami penurunan fungsi otak lebih lambat. Untuk merubah perilaku merokok, maka beberapa teori perilaku bisa menjadi rujukan seperti teori Kurt-Lewin, teori Festinger, dan sebagainya. Menurut Kurt-Lewin, pada tahun 1970, perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang dengan antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan penahan. Pada teori Kurt-Lewin, melakukan perubahan perilaku dengan cara melakukan ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang sehingga ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan pada diri seseorang. Ketiga kemungkinan tersebut adalah: pertama, kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Adanya stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku, seperti penyuluhan kesehatan dan bentuk-bentuk promosi kesehatan lainnya. Yang kedua, kekuatan-kekuatan penahan menurun. Adanya stimulus yang memperlemah kekuatan penahan, seperti anggapan bahwa merokok tidak mengganggu kesehatan. Anggapan yang keliru tersebut dapat memperlemah driven forces. Dan yang ketiga, kekuatan pendorong meningkat sedangkan kekuatan penahan menurun. Kondisi inilah yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku, termasuk perilaku merokok. Dari studi kasus perilaku merokok itu, maka bisa kita lihat hubungan erat pentingnya ilmu psikologi sosial dalam dunia kesehatan. Apalagi ilmu kesehatan masyarakat yang memiliki pendekatan preventif dan promotif, maka penggunaan psikologi sangat penting dan relevan dalam upaya-upaya pencegahan ancaman terjangkit penyakit. Demikian video dapat kami presentasikan, selebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Bye.